Hidup sebagai wanita itu mahal. Yes. Yang aku maksud mahal di sini adalah gimana kita dari kecil sebagai perempuan itu harus membayar mahal hanya untuk hidup gitu ya. Barang-barang perempuan, bayi perempuan, coba perhatikan ya, dari kecil yang khusus perempuan itu selalu aja lebih mahal. Oke. Dan ibaratnya kalau sampai dewasa pun, misalnya seorang perempuan ingin sesuatu barang yang dia mau dan warnanya feminin atau warna pink atau apa, harganya harus lebih mahal. Jadi energi tersebut membuat seorang perempuan memang harus mempunyai standar dalam diri dia atau hidup dia. At least dia bisa bersama dengan seseorang yang membuat dia tidak berusaha keras. Jadi untuk kakak di luar sana yang misalnya sampai harus menurunkan standar dirinya demi pasangannya atau laki-lakinya, mungkin bisa berpikir sekali lagi, karena untuk hidup dengan diri kakak sendiri aja kakak harus membayar mahal di dalam hidup ini, gimana dengan berurusan dengan pasangan kakak atau laki-laki lain. Karena secara naturalnya, secara alaminya ya, laki-laki adalah provider, laki-laki adalah yang akan mempersiapkan semuanya. Yes, itu benar. Dan kenapa sekarang seakan-akan laki-laki kebanyakan ya kayak bilang gak mau perempuannya matre atau apa. Let's see the reality gitu. Coba kasih lihat di mana perempuan di dunia ini yang bisa hidup lebih murah daripada laki-laki. Perempuan kemana-mana harus lebih tinggi security-nya, keamanannya. Jika laki-laki gimana? Nah itu. Jika laki-laki sampai bilang aku nggak mau memberikan uang atau materai atau apapun, aku nggak mau ketemu pasangan materai. Karena apa? Apa yang didapatkan seorang perempuan menjadi istri dengan laki-laki, ya itu nggak sebanding. Ya, perempuan akan kehilangan jati dirinya, emosinya jika mempunyai anak, kehilangan kerjaannya, atau bahkan kehilangan tubuh indahnya dengan yang disebut mempunyai anak, menikah. Tapi laki-laki perubahan yang dimiliki laki-laki apa? Kebanyakan ya paling perubahan di pakaian perut aja gitu. Dan itu bukan masalah hormonal gitu, itu masalah perubahan karena pola makan. Tapi perempuan Jadi ibarat sudah dari hidup di awal kehidupan kita udah berat dan masuk ke pernikahan, seorang perempuan harus lagi menghidupi pasangannya, seorang perempuan harus lagi menghidupi laki-lakinya, sedangkan dia sudah harus berkorban pakai diri dia, tubuh dia ini. Ya aku nggak tahu gitu ya kalau sampai kayak gitu. Dan kalau memang sebagai seorang lelaki ingin menikah, pokoknya kalau tak ingin menikahi seseorang ya perempuan, setidaknya harus bisa menghidupi diri dia sendiri gitu. Maksudnya bisakah uang selama ini yang dipunya untuk setidaknya punya rumah atau menyewa tempat tinggal, terus makan untuk diri sendiri, apakah bisa? Kalau enggak, it's better off jangan gitu. Jangan sampai apalagi memanfaatkan perempuan, apalagi misalnya that's okay, ada kok yang mau jadi bapak rumah tangga gitu ya. Tapi ini bapak rumah tangga artinya bapak rumah tangga akan melakukan semuanya hal di rumah, kita istrinya bekerja gitu. Tapi tetap secara biologi perempuanlah yang akan melahirkan. Ya, perempuanlah yang akan rugi besar badan dia, karena maksudnya adalah alaminya sudah tiap bulan haid lalu akan mengurusi anak. Mungkin di sini akan buat laki-laki di sana marah dengan, tapi yes that's it gitu ya. Maksudnya that's okay kalau mau jadi itu, tapi tetap laki-laki harus provide, karena itu tadi yang energinya dari alaminya adalah provider dan perempuan adalah penerima. Jadi misalnya kalau sampai laki-laki bilang perempuan itu matre, ya tunjukkanlah gitu, tunjukkan ke perempuan itu sendiri di mana perempuan itu bisa hidup murah, hidup dan dapat kesehatan. Secara perempuan, cek kesehatan perempuan aja lebih mahal daripada laki-laki. So tell me gitu, katakan kalau memang di mana kehidupan ini yang perempuan
hidup murah, bahkan bisa hidupnya terancam sih. Jadi memang it's better off untuk tidak mengganggu perempuan atau memanfaatkan perempuan gitu. Kasihan karena apa, perempuan akan berbeda, fisiknya udah berbeda dengan laki-laki. Jadi jangan bilang, Kak, kalau dia materai terus apakah dia bisa ganti ini ganti itu. What? Di sini pembicaraannya tentang biologi perempuan dan laki-laki yang udah beda dari awal. Jangan mengatakan kamu bisa nggak jadi pemimpin atau apa. Ya, itu berbeda. Ini adalah tentang yang aku sebut dengan biologi tubuh gitu ya. Kenapa? Itu nggak akan bisa disamakan dengan ya seharusnya dia bisa ngasih inilah Kak, ngasih itulah gitu. Nah, ya aku mau kalau perempuannya begini begitu. Nah ya udah dari awal carilah perempuan yang kayak gitu. Oke, jangan mencoba mengubah perempuan yang udah independen bisa tanpa laki-laki dan memanfaatkan perempuan itu. Ya itu double energinya untuk memanfaatkan, dan ya itu nggak baik gitu ya. Karena apa? Yes, karena seorang perempuan biarpun seperti itu dia bisa hidup tanpa laki-laki gitu, tapi laki-laki belum tentu, ada yang bisa gitu. Tapi kalau secara natural ya, secara alaminya, biologinya ya, laki-laki akan terus membutuhkan wanita. Dan kenapa kalau sudah laki-laki tahu membutuhkan wanita, kenapa perempuan direndahkan, kenapa perempuan gini? Jujur aku kecewa dengan yang biarkan perempuannya kerja berlebihan, apalagi biarkan ibunya kerja berlebihan, sedangkan dia nggak berusaha lebih padahal dia laki-laki. Di situ aku kecewa betul gitu. Dan kita juga perempuan, apa yang bisa kita berikan kalau kita menginginkan diberikan situasi yang seperti itu, maksudnya princess treatment. Nah, jadi sisi perempuannya juga harus bisa ngasih tahu untuk menyadari dalam diri dia apa yang bisa dia berikan. Oh, aku bisa jadi istri yang baik kah, ibu yang baik kah gitu. Apakah kamu mempunyai yang memang disebut bibit bebetnya baik gitu. Setidaknya misalnya kamu sekolahnya juga membantu kamu untuk menjadi ibu yang jauh lebih baik, walaupun misalnya nanti akan jadi ibu rumah tangga. Jadi apa yang kamu minta itu yang akan kamu dapatkan gitu. Minta maksudnya adalah yang sesuai dengan kamu. Tapi kalau kamu minta sesuatu yang lebih daripada yang kamu bisa dapatkan, yang gak akan bisa kamu dapatkan. Energy attract the same thing. Energi akan menarik apa yang sama dengan dia gitu. Jadi karena ada perempuan juga yang di luar sana, jujur aku kecewa, mereka mungkin gak bisa menjadi, aku lihat gak bisa menjadi istri yang baik atau menjadi ibu yang baik gitu ya. Tapi mereka menginginkan untuk diperlakukan seperti istri yang baik atau bahkan menjadi trophy wife gitu. Nah, ya nggak bisa, laki-laki juga nggak akan begitu. Jadi dilihat lagi gimana perempuannya gitu. Cuman di sini aku tetap tekankan ya, mungkin karena negara ini adalah negara patriarki dan misoginis ya, yang kayak perempuan itu seperti nomor 2. Tapi no, untuk kakak-kakak yang perempuan di luar sana jangan berkecil hati ya, tetap bahagiakan diri. Biarpun dianggap materi atau apa, seseorang yang memang untuk kakak, yang memang nilai diri kakak baik, nggak akan mengatakan kakak materi, dan dia akan memantaskan diri dia untuk kakak. Tapi kalau dia memang nggak bisa memantaskan diri dan dia memaksa, itu ya berarti agak begini dia ya. Okay, so that's it ya. Jadi temukanlah orang yang bisa menghargai kakak, bukan dengan apalagi orang-orang yang energinya nggak satu level dengan kakak. Calon suami misalnya, dia akan merendahkan kakak, energinya jauh lebih baik untuk bisa satu energi dengan dia, dan dia bisa memanipulasi kakak. Nah, hati-hati itu untuk energi kakak-kakak yang perempuan di sini, dimana kakak bisa dapatin energi yang jauh lebih baik. Okay, so that's it ya. Banyak kendaraan lewat. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Okay. Bye bye.